nabda. Ayo. Dimasukkan dulu HP-HP-nya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Saffut tasi' rahimani wa rahimakunallah jami'a. Nastamir darsana insyaallah ya banat fi al-mawdu' madhhab ahli sunnah wal jamaah fima hadatha bainas sahabati minal qitali wal fitnah. Ya, bagaimana keyakinan atau sikap kita sebagai, tidak ada yang mencatat? Bagaimana sikap kita yang benar, sikap yang benar ya sebagai ahli sunnah wal jamaah menyikapi apa yang terjadi di antara para sahabat, baik itu fitnah yang terjadi ataupun peperangan yang terjadi di antara mereka setelah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sikap kita yang benar sebagai ahlu sunnah wal jamaah menghadapi atau menyikapi fitnah-fitnah yang terjadi dan peperangan-peperangan yang terjadi di masa sahabat dahulu. Kenapa kita penting dan perlu membahas ini? Karena sebelumnya kita bilang ya, di maudhu sebelumnya kita telah membahas tentang fadlus sahabah, keutamaan sahabat ya, dan bagaimana sikap kita seharusnya ya menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bahwasannya sahabat adalah Siti Khairun Nisa. Gak ada yang buka kamera ya, cuman Hana. Berarti semua absen nih ya, cuman Hana yang gak absen. Udah setahun pakai Zoom, masa disuruh lagi buka kamera ya? Siti Khairun Nisa, siapa itu sahabat? Sahabat Nabi ya. Iyalah sahabat Nabi, bukan sahabat kamu ya, sahabat Nabi. Umar bin Khattab ya. Masya Allah, bagus, barakallahu fiik. Ya, Umar bin Khattab sahabat Nabi. Siapa lagi ya? Saya tanya ya, Nabila. Siapa sahabat Nabi? Betul tadi ya, Umar bin Khattab. Ica, barakallahu fiik. Nabila. Utsman bin Affan. Ya, bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Naila Sofadanti, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka sahabat Nabi? Abu Bakar saja. Abu Bakar, Masya Allah. Anti, siapa tuh sahabat Nabi? Umar, Utsman, Abu Bakar. Siapa lagi? Ali. Ya betul, barakallahu fikun. Jadi sahabat Nabi cuma 4 ini ya. Iya Nesya Zahwa. Angguk Nesya Zahwa. Iya.
Iya Kak? Iya Ustazah. Oh Masya Allah. Ya betul, sahabat Nabi 4, tapi salah. Ya, bukan cuma 4. Ini nampak tidak memperhatikan pelajaran. Siapa yang dibilang sahabat Nabi? Kalian sahabat Nabi tidak? Rania Aziza, anti sahabat Nabi? Bukan. Raihana sahabat Nabi? Aisyah sahabat Nabi, anti Syah? Nadia Aulia sahabat Nabi, anti Nadia Aulia? Enggak, Ustazah. Bukanlah. Kalau cuman 4 sahabat Nabi, ya Allah sedikitnya. Jadi cuman 4 yang beriman kepada Nabi. Iya. Mana tadi yang jawab? Ali, Umar, Utsman. Sahabat Nabi. Nah, adalah semua orang. Semua orang. Man artinya siapa atau semua. Semua orang. Laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Ya. Sahabat Nabi adalah semua orang yang berjumpa pada Nabi, berjumpa dengan Nabi semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Rayati, sahabat adalah semua orang yang pernah bertemu Nabi saat Nabi masih hidup. Abu Jahal termasuk sahabat Nabi, Rayati? Buka mic-nya Rayati. Sautuki mughlaq. Rayati. Ya, Ustazah. Abu Jahal termasuk sahabat Nabi. Beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Jahal termasuk sahabat Nabi? Enggak, Ustazah. Loh, kenapa? Emang dia nggak ketemu sama Nabi? Ketemu, Ustazah. Nah, terus? Kenapa nggak kita bilang bahwasannya Abu Jahal sahabat Nabi? Tapi dia ketemu Nabi. Nah, Rayati, Karena dia mengingkarin Allah, Ustazah. karena dia mengingkarin Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu mengakui bahwasannya Allah menciptakan mereka. Mereka tahu itu. Ali Az-Zahra. Ali Az-Zahra. Buka sautuki, iftahi sautak. Taib. Abu Lahab termasuk sahabat Nabi? Ali Az-Zahra? Enggak. Kenapa? Kan bertemu sama Nabi. Bertemu loh sama Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal. Nampaknya tidak diulang ya. Saya sudah bilang sekali lagi ya Kak. Belajar tuh mengulang pelajaran untuk kalian ya, bukan untuk ustazah. Manfaatnya untuk antunna. Ya? Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal tidak dibilang sahabat Nabi? Pengertian sahabat bukan cuma sampai situ aja, bukan mereka yang jumpa sama Nabi semasa Nabi hidup saja, tapi harus yang mu'minan bihi, yang beriman kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Percaya bahwasannya Allah menciptakan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus untuk mereka, dan mereka meyakini hal tersebut di atas keyakinan, di atas keislaman, wa mata ala dzalika, dan mati di atas Islam. Jadi sahabat siapa mereka? Mereka yang berjumpa Nabi semasa hidup Nabi,
yang beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan, di atas Islam. Itu dia sahabat. Jadi ada di beberapa orang yang ketika Nabi SAW meninggal, mereka murtad, keluar dari Islam, kafir lagi. Termasuk sahabat tidak. Kalau mereka mati di atas kekafiran, maka mereka tidak termasuk sahabat. Ya, Faradi Bazahra, siapa itu sahabat Nabi Faradi Bazahra? Baru masuk Ustazah. Rajinnya. Pasang alarm nanti ya Kak. Jam 8.00 kita masuk les pertama. Muzkia, siapa itu sahabat Nabi Muzkia? Ya Ustazah. Tafadhali Muzkia. Sahabat Nabi adalah semua orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa Nabi masih hidup dan yang beriman kepada Nabi dan mati di atas Islam. Iya, jadi Abu Jahal, Abu Lahab tadi termasuk sahabat Nabi enggak? Enggak Ustazah. Tidak. Terus tadi Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar, hanya 4 itu saja yang bertemu Nabi saat Nabi hidup. Banyak ya kan yang beriman kepada Nabi saat Nabi hidup juga banyak. Ridwanullahu alaihim. Nah, bagaimana Banat, bagaimana sikap kita terhadap para sahabat? Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, setelah meninggalnya Nabi SAW banyak fitnah yang terjadi. Ya, banyak fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Mereka sama-sama masih beriman, mukmin, masih di atas agama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tapi mereka ada berselisih faham. Ada di antara mereka yang berperang sesama sahabat. Jadi bagaimana sikap kita? Apakah kita membela A, sahabat A, dan menyudutkan sahabat B misalnya? Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sikap kita? Masya Allah, Alia Maisarah, ahlan. Ya, bagaimana sikap kita mengetahui misalnya menyikapi tentang sahabat yang terjadi fitnah di antara mereka, terjadi peperangan di antara mereka. Karena mereka sama-sama sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ya adalah afdolul ummah, umat yang paling baik. Wa khairul qurun, bahkan masa-masa yang paling baik ya, masa-masa yang paling baik setelah Islam adalah masa di mana para sahabat hidup di dalamnya. Ya, kemudian apa? Para sahabat mempunyai ciri khas, kekhususan, keistimewaan yang tidak kita miliki. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak memiliki itu. Sahabat, hanya sahabat yang memilikinya. Apa? Suhbatun Nabi. Mereka berjumpa dengan Nabi, ya. Mereka bersahabat dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, al-jihad ma'ahu, ya, berjihad melawan kesyirikan di atas muka bumi dengan Nabi. Wa tahmilus syariah, di pundak mereka mengemban syariah Islam, ya, ajaran-ajaran Islam, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji para sahabat ridwanullahu alaihim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat, wasabiqunal awwalun, ya, orang-orang terdahulu, muhajir dan ansar. Siapa itu muhajir?
sahabat Nabi SAW yang Islam dan beriman kepada Nabi di kota Makkah. Kemudian mereka hijrah ke Madinah, dan Ansar adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi, ya, Islam. Mereka di Madinah menolong orang-orang muhajirin, orang-orang Makkah yang berhijrah ke Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan Ansar dalam keimanan, ya, Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga. Menyiapkan surga. Khalidina fiha. Para sahabat dari Muhajir wal Ansar dan yang mengikuti mereka dalam keislaman, keimanan, mereka kekal di dalam surga. Nah, ini dia poin pentingnya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para sahabat, ya, memberikan keistimewaan yang besar kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka surga. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka surga, nah, kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW terjadi fitnah di antara mereka, terjadi perselisihan di antara mereka. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bagaimana sikap kita yang benar sebagai ahlu sunnah wal jamaah menyikapi fitnah yang terjadi di antara para sahabat? Apakah seperti yang Ustazah bilang tadi, kita condong ke sahabat A dan menjatuhkan sahabat B? Kita lihat, tidak boleh, ya, kita lihat. Nah, ini yang akan kita bahas di hari ini. Madhabu ahli sunnah wal jamaah fima hadatha baina sahabah minal qitali wal fitnah. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi atau menyikapi para sahabat yang terjadi di antara mereka fitnah dan peperangan. Sababul fitnah, kita harus tahu dulu kenapa para sahabat kok setelah meninggalnya Nabi kenapa muncul fitnah, ya, kemudian kenapa terjadi peperangan. Nah, kita harus tahu dulu apa sebab fitnah yang terjadi di masa sahabat ridwanullahu alaihim. Salah satu penyebabnya adalah ta'amarul yahud alal Islam. Ya, salah satu penyebabnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, kita tahu bersama bahwasannya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya banat, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah bahagia melihat kita orang Islam sampai kita mengikuti mereka. Ya, sampai kita mengikuti mereka. Nah, sebabnya di sini salah satu sebab terjadinya fitnah adalah ta'amarul yahudu alal Islam. Orang-orang Yahudi sebentar, ya, membuat konspirasi, ya, tipu daya, membuat konspirasi terhadap agama kita, agama Islam dan umat muslim, ahluhu, orang Islam, fadassu makiran khabithan, ya, orang-orang Yahudi masuk ke dalam Islam, membuat konspirasi, membuat makar buruk untuk menjatuhkan umat Islam dari dalam. Dengan cara apa? Tadhahara bil Islam. Mereka berpura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Tadhahara bil Islami kadziban wa zuran. Ya, berpura-pura masuk Islam. Salah satu dari mereka adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi, ya, nanti kita akan ceritakan. Abdullah bin Saba min Yahudil Yaman. Ya, Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi dari Yaman, ya.
فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين. Nah, Abdullah bin Saba masuk ke dalam Islam, pura-pura Islam, ya, padahal dia tidak Islam. Ya, apa yang beliau lakukan? Apa yang dia lakukan? Yanfuth hiqdahu. Abdullah bin Saba meniupkan kebencian, ya, meniupkan kebenciannya, keiriannya, dan racun-racun busuknya, ya, untuk apa? Untuk agar umat muslim saat itu hilang ini. Agar umat muslim Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, afwan, al-syabakah fasidah qabla qalil. Nastamir insyaallah. Ya. Nah, apa yang dilakukan Abdullah bin Saba? Abdullah bin Saba yanfuth hiqdahu, mulai meniupkan kedengkian-kedengkiannya, keirian-keiriannya terhadap Islam, racun-racunnya, racun-racunnya, ya, agar umat Islam terkecoh, agar umat Islam goyah, diddal khalifah ats-tsalits, ya, untuk memerangi, ya, untuk memerangi khalifah yang ketiga. Siapa khalifah yang ketiga? Reva, siapa khalifah yang ketiga, Reva? Khalifah yang ketiga siapa, Reva? Yang pertama siapa? Tidak tahu. Anti, Tatrina. Khalifah yang pertama siapa? Masa lupa? Lupa atau belum tahu? Kakak, Anti, khalifah yang pertama la tadri, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Anti, Kak. Abu Bakar, khalifah al-ula. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga umat, ya, persatuan umat adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Ya Allah. Ini betulan kelas 9. Siapa, Rayhana? Umar bin Khattab, Ustaz. Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti nih Abdullah bin Saba, ya, menghembuskan kebenciannya, racun-racunnya untuk menentang khalifah yang ketiga. Siapa berarti? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu. Nah, karena hal ini, karena Abdullah bin Saba, ya, menghembuskan racun-racunnya, memfitnah, ya, Utsman bin Affan, ya, dengan kata-katanya. Karena itu terjadilah yakhtaliqu ma hadza lahza li ara al-kitab wa yakhtaliqu iltahum diddahu. Ya, maka ada beberapa kelompok yang mempercayai Abdullah bin Saba, ya, ada beberapa kelompok yang mempercayai Abdullah bin Saba, kemudian meminta Utsman bin Affan untuk turun dari jabatan beliau. Tapi nanti kita ceritakan di sini insyaallah bagaimana hal itu bisa terjadi.
faltaffa haulahu manin khada'a bihi min qasirin nazar wa dhi'afil iman wa muhibbil fitnah. Nah, karena Abdullah bin Saba selalu menghembuskan fitnah-fitnah ya, agar orang-orang membenci Utsman bin Affan, maka iltaffa, berkumpullah beberapa orang ya, membela haulahu, membela si Abdullah bin Saba ya, orang-orang yang in khada'a bihi, yang tertipu daya oleh perkataan dan racun-racun yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Ya pastinya orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Saba, yang mempercayai Abdullah bin Saba, mereka adalah orang-orang yang qasirin nazar, orang-orang yang pikirannya sempit ya, pikirannya sempit. Dia juga tidak memandang dengan luas permasalahan tentang ini. Wadhi'aful iman, dan juga pasti yang mengikuti Abdullah bin Saba, yang mempercayai Abdullah bin Saba tentang fitnah-fitnah yang ia sebarkan terhadap Utsman bin Affan, pastilah mereka yang imannya lemah, dan orang-orang yang memang muhibbil fitnah, orang-orang yang suka dengan fitnah, dengan perpecahan. Wantahat al-mu'amarah biqatlil khalifatir Rasyid Utsman radhiyallahu anhu mazluman. Nah, kemudian karena hal ini ya, Abdullah bin Saba sering membuat fitnah-fitnah ya, berkata-kata yang tidak benar tentang Utsman bin Affan. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan meninggal dan mati terbunuh secara zalim. Baik, Utsman bin Affan maqtul mazluman ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh karena kezaliman yang diciptakan oleh Abdullah bin Saba. Ini salah satu contohnya ya banat, bahwasannya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sebaik apapun yang kalian bilang, mereka tidak akan pernah cinta terhadap kita, tidak akan pernah suka terhadap Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Ini contohnya. Bayangkan, Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi SAW, khalifah pengganti Nabi SAW yang ketiga. Mereka bunuh ya dengan zalim. Wa ala athari maqtalihi hasal al-ikhtilaf bainal muslimin wa syubbatil fitnah bitahridhi minal yahudi wa atba'ihi wa hasal al-qital baina sahaba an ijtihadihim minhum. Nah, karena ini juga ya, karena terbunuhnya Utsman bin Affan, maka terjadilah perselisihan di antara kaum muslimin, dan fitnah makin tersebar luas ya di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena ijtihad mereka, salah satunya ijtihad mereka. Nah, nanti kita jelaskan di bawah. Baik. Qala syarih at-Tahawiyah. Baik. Inna asla rafda innama yuhdithuhu munafiqun zindiq qasduhu ibtalu dinil Islam wal qadhu fir Rasul sallallahu alaihi wasallam kama dzakara ulama. Fa inna Abdullah bin Saba lamma azhara al-Islam arada an yufsida dinal Islam bimakrihi wa khubthihi kama fa'ala Buls bidini Nasraniyah. Taib, hakadha ya banat. Berkata syarih at-Tahawiyah ya, yang mensyarah kitab at-Tahawiyah, sungguhnya aslur rafdu innama yuhdithuhu munafiq zindiq. Ya, terjadinya penolakan rafdun ya, yang terjadi, fitnah yang terjadi, yang membuat fitnah itu terjadi adalah orang munafik yang zindiq
Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah menghapus agama Islam. Ibtal dinil Islam, menghapuskan agama Islam. Wal qadhi fir rasul, dan memfitnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana telah dijelaskan para ulama. Maka sungguh Abdullah bin Saba saat dia menampakkan Islam ya dan menyembunyikan kekafirannya ya, yang dia inginkan, yang Abdullah bin Saba inginkan adalah merusak agama Islam. Merusak agama Islam dengan makar-makar yang dia buat. Huwa fa'adharat tanasuk. Taib Umi, barakallahu fiik. Fa'adharat tanassuk thumma adhara al-amru bil ma'ruf. Ya, awalnya mereka memperlihatkan, Abdullah bin Saba awalnya memperlihatkan apa? Bahwasannya dia berpegang teguh terhadap agama Islam. Ya, berpakaian sebagaimana pakaian orang muslim, ke masjid. Kemudian awal-awalnya apa? Sering memperingati orang lain, al-amru bil ma'ruf, menyuruh orang kepada kebaikan, meninggalkan keburukan, sampai setelah orang percaya kepada dia, setelah orang melihat takjub terhadap keistiqomahan yang dinampakkannya, setelah itu Abdullah bin Saba pun mulai menyebarkan fitnahnya terhadap Utsman bin Affan sampai ia membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, insyaallah ya banat nastamir fil usbu' laisa fil usbu' bal fil yaumil khamis am ghadan insyaallah nastamir biidznillah ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tafaddalna man lam